aman tidak keluarga. Dan pada saat ini juga kita dihadiri oleh Ibu Pendeta dari Gereja GKP yang melayani kita dalam acara kebaktian. Jadi kumpulan kita ini sebagaimana biasanya memang sudah kita kesepakati setiap pertemuan kita ada kebaktian singkat ya. Jadi untuk acara awal ini kami serahkan kepada Ibu Pendeta untuk membawakan acara kebaktian. Terima kasih. Terima kasih ya. Salam. Shalom. Salam sejahtera buat kita yang ada pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sebagai tata tertib acara kita untuk hari ini, protokol, terus nanti kata sambutan dari tuan rumah, terus dilanjut bernyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Dilanjutkan dengan doa pembukaan, kami minta kesediaan Bapak Yes, Giro. Pembukaan. Terus kita angkat pujian kembali. Firman-Mu berita bagi Ibu. Dilanjutkan dengan renungan oleh Ibu Pendeta Gerda Tarigan. Dan kembali kita angkat pujian betapa hatiku sekalian mengumpulkan persembahan. Ditutup dengan doa penutup istri berkat. Kira-kira demikian tata tertib acara kita. Kalau masih ada yang perlu ditambah, ya ditambah. Kalau tidak ada, biar kita lanjut. Lanjut. Oke. Kami minta sambutan dari Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita sudah diberikan waktu dan kesehatan. Menjadi juang horas. Ya. Sangat berterima kasih dan bersyukur kepada kita semua yang sudah bisa menghadiri undangan kami untuk pertemuan kita. Semoga kehadiran ini bisa lebih nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik dari sini kerohanian kita semakin kuat kepada Tuhan. Amin. Kami rasa itu aja. Mungkin Mas Devin ada mau nambahin. Lanjutkan. Sudah. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kita lanjut ke acara kita. Kita angkat pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setia
Mari kita berdoa. Kami puji, kami sembah nama-Mu, ya Allah Bapa, Allah yang bertahta di kerajaan surga. Sungguh kami merasakan betapa besar kasih karunia-Mu kepada kami, keluarga lepas keluarga, kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan mempersatukan kami di dalam rumah keluarga kami di sini, dalam sukacita, tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, kami sadar dan percaya bahwa di mana kami berkumpul 1, 2, 3 orang, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sirami hati dan pikiran kami di dalam beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menyiramkan firman-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami yang mungkin saat ini belum sampai di tempat ini. Mereka mungkin dalam perjalanan ya Tuhan. Kiranya Engkau antar mereka dalam keadaan sehat, sehingga kami bisa berkumpul dengan sukacita. Bagi keluarga kami juga yang mungkin pada saat ini berhalangan, mereka ada di tempat yang Tuhan tentu tahu ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan damai sejahtera bagi mereka, sehingga mereka juga di dalam melaksanakan aktivitas ataupun sedang melakukan perjalanan ataupun dalam istirahat, mereka juga mendapat berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat kumpulan kami ini, Koparan, Batu Raja, Sigiro, se-Kalimantan Barat. Kiranya hari demi hari ya Tuhan yang kami lalui, rasa cinta di antara kami semakin melekat. Rasa sayang di antara kami saling tolong-menolong, agar kami benar-benar menjadi satu keluarga yang utuh ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Di atas segalanya ya Tuhan, tentu kami sadar atas segala kekurangan dan kelemahan kami. Banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, atas perbuatan, perkataan kami dalam sehari-hari. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni dan sucikan kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terutama agar kami layak mendengarkan firman-Mu yang akan sebentar lagi disampaikan oleh pendeta kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan hanya melalui Putra-Mu Yesus Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan penyebaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Pendeta Tarigan, kita melakukan ujian firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita satukan hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita berdoa. Sungguh dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Bapa, kami selalu rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan sebentar lagi Bapa, firman-Mu akan sampaikan kami. Biarlah Roh Tuhan yang menuntun kami semuanya untuk mengerti, terlebih memakaikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kumpulan ini boleh disampaikan lewat firman yang akan diberitakan pada kesempatan ini. Untuk itu Bapa, berfirmanlah di dalam nama Yesus Kristus, kami semua sudah siap sedia mendengarkannya. Amin. Shalom. Mejuah-juah Horas. Ya. Amang, inang, saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, kami mau mengingatkan, ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang.
kalau sudah kenal pasti terbayang-bayang. Ya, jadi supaya Amang Inang terbayang-bayang dengan kami nanti, kan begitu ya. Kami mau memperkenalkan diri dulu secara singkat dan kami buka sebentar masker kami, sebab nanti saya perkenalkan pun diri saya nggak tahu mukanya, ketemu nanti entah di gaya lewat aja kan gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Pendeta Melda Boru Tarigan Gersang. Saya sudah menikah, suami itu yang sedang syuting, kan gitu ya. Jadi nama suami Makarios Marga Karo Sekali. Itu sama dengan Karo-Karo. Tadi sempat bicara dengan Opung Hasea, bingung kok ada Karo-Karo, kok ada Karo Sekali. Ya, puji Tuhan kami sudah dikaruniakan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Yang paling tua namanya Malekai. Jadi sebenarnya sama dengan Maliaki, cuma kan kalau orang tua zaman sekarang biar keren dibahasa Inggris kan sedikit ya, Mang Inang. Jadi namanya Malekai, Pekenasa Karo Sekali, sudah umur 10 tahun. Yang paling kecil itu perempuan, namanya Miracle, Penjayamsa Beru Karo Sekali. Dan kami sudah melayani sepanjang 4 tahun ini di GBKP, Gereja Batak Karo Protestan Pontianak. Sebelumnya kami dari Lampung. Kemarin di Lampung kami 5 tahun melayani. Berdasarkan aturan di GBKP, kurang lebih 1,5 tahun lagi kami di sini. Tapi kami sungguh bersyukur, kan begitu ya, sangat berbangga hati lewat saudara yang kami kasihi, Bapak Stephen Pinem dan juga Nande Stephen, kami diperkenankan untuk bersama-sama dengan Amang Inang, saudara-saudara kami sekalian, untuk menaburkan firman Tuhan. Ya, sebab jarang ya, seperti kami boleh masuk kumpulan-kumpulan Batak lah kami bilang sekali ya. Dan hari ini kami sangat berbangga hati boleh bersama-sama dengan kita semuanya. Oke, kami tutup lagi masker kami, karena begitu pula memang SOP-nya dari GBKP kan gitu ya. Nanti bisa kena marah kita gitu dia. Oke, Amang Inang, tadi kami bilang bahwa semakin kenal, semakin sayang, dan semakin terbayang-bayang. Oleh itu kita mau lagi terus berkenalan dengan Tuhan kita, supaya kita makin sayang dengan Tuhan kita, dan tidak hanya sayang, tapi melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan firman Tuhan yang kami sampaikan pada siang hari ini dalam acara kumpulan Pomparan Batu Raja Sigiro, diambil dari kitab Keluaran, pasal 13, ayat 21 sampai 22. Kitab Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 kami bacakan demikian firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih, tema yang diberikan kepada kami pada acara kita ini, secara ringkas kami mau katakan yaitu syukur atas penyertaan Tuhan untuk tahun 2021 dan untuk tahun 2022. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena memang ketika kita boleh saat ini berada di sini di rumah ini pun bukan karena kuat dan kuasa kita, bukan karena hebat dan gagah kita, tapi semua karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi masa-masa belakangan ini termasuk masa-masa yang berat, kan begitu ya. Kita berada dalam pandemi COVID-19 yang kurang lebih sudah 2 tahun, yang mungkin banyak di antara kita sepanjang 2 tahun ini tadi nggak karuan perasaannya, kan gitu dia, nggak menentu perasaannya. Nanti kalau saya tidak prokes dibilang terlalu sok-sokan, kan begitu. Saya nanti prokes, saya nggak sanggup dan sebagainya, kan begitu. Lalu muncul lagi pemahaman-pemahaman, wah banyak orang prokes mati juga nya gara-gara COVID tadi, kan gitu juga kan. Vaksin pun dia juganya, kan begitu dia. Jadi akhirnya mungkin banyak pemahaman-pemahaman kita, perasaan kita beberapa waktu ini yang tidak menentu yang seperti kami sampaikan. Dan hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa begitu luar biasanya lah penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan itu kita lihat ketika bangsa Israel yang sudah ratusan tahun dalam perbudakan di Mesir,
Dan Tuhan panggil, Tuhan percayakan untuk lepas dalam kepemimpinan Musa menuju tanah perjanjian. Tuhan berikan kebebasan, kan begitu dia. Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi, itu luar biasanya Tuhan kita. Tuhan kita kalau dia suruh sesuatu, dia akan jamini bahwa dia nggak sembarang menyuruh. Bahkan tidak hanya soal menjamini, dia tetap akan memberkati, kan gitu dia ya. Mungkin agak berbanding terbalik dengan kita manusia. Kita manusia kadang-kadang kita suruh orang lain, kan gitu ya. Kita iming-imingi, kita janjikan. Contohnya karena anak misalnya. Ayo anakku banyak makan, banyak makan. Nanti kalau banyak makan, mama beli nanti mainan. Kan gitu. Lalu banyak makan lah kan. Dengan semangat karena ada janji dari mamanya atau papanya akan dibeli mainan. Tahu-tahu enggak, kan gitu. Kan sering kan gitu orang tua kita kan, tahu-tahu enggak. Kalau Tuhan kita Yesus enggak begitu. Kalau dia bilang berangkat, pergi, aku akan memberkati engkau. Dia penuhi itu. Dan hari ini lewat kitab Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, ini Tuhan buktikan kepada bangsa Israel. Ini kalau kita pikir-pikir ya, coba kami ajak kita bervisualisasi. Ketika bangsa Israel di padang gurun, kita sudah bisa bayangkan daerah Timur Tengah ya, daerah Timur Tengah. Jadi daerah tunjuk oleh bangsa Israel ataupun yang namanya tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu Palestina. Itu Palestina sekarang. Kan sudah bisa kita bayangkan ya. Padang gurun dibilang ini pasti situasi mencekam. Sekarang aja pasti juga mencekam, apalagi dulu. Kan begitu dia ribuan tahun yang lalu. Pasti ketika panas akan sangat panas. Ketika malam pasti akan sangat dingin dan gelap. Kan begitu. Karena tidak ada penerangan seperti kita sekarang ini. Tapi ternyata Tuhan sedemikian rupa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Sedemikian rupa dia memahami apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Garis bawah ya kebutuhan, kan gitu ya. Kebutuhan anak-anaknya. Sehingga ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, Tuhan tidak tinggalkan dan biarkan begitu saja. Kan bisa jadi kan supaya bangsaku ini jadi bangsa yang kuat. Ya pokoknya aku temani sepanjang perjalanan, kan begitu. Tapi Tuhan itu seperti kami sampaikan tadi tidak omdo, tidak hanya janji-janji doang, tidak hanya omong doang, tapi dia buktikan itu dengan penyertaannya. Ketika siang hari, panas terik pada saat itu di padang gurun, Tuhan buat tiang awan, kan gitu ya. Lalu ketika gelap gulita dan terasa dingin di malam hari, Tuhan menyertai bangsanya dengan tiang api. Coba kita bayangkan ini. Ya, visualisasi ini ya. Sepanjang ratusan, bayangkan kan ratusan ribuan jumlah bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sepanjang itulah tiang awan. Tadi di ayat 22 dikatakan, tak beralih tiang awan itu, tak beralih tiang api itu. Begitu bergerak bangsa Israel, begitu juga bergerak tiang awan itu, begitu dia. Begitu mereka melakukan perjalanannya, begitu juga tiang api itu mengikuti mereka. Jadi mungkin nggak terbayangkan kita secara akal kita manusia ya. Gimana ya maksudnya itu kan gitu kan, kalau kita bayang-bayangkan. Tapi kalau secara sederhana, berarti di atas kepala bangsa Israel itu ada awan kan gitu, yang menutupi sehingga akhirnya terik matahari itu tidak mengenai dia, kan gitu dia. Dan begitu juga ketika malam hari, ada tiang api itu di atas kepala mereka, jalan mereka. Begitulah Tuhan memberkati bangsa ini. Begitulah Tuhan mengatakan bahwa saya beserta kamu, kan gitu dia. Saya ada saat ini ketika engkau berjalan pun, saya ada di sekitarmu. Saya ada denganmu, kan begitu dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, serupa dengan bangsa Israel, kehidupan kita juga ini, Pomparan Batu Raja, ya. Kita imani dan aminkan juga diberkati dan disertai Tuhan, baik melewati tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Amin. Ya. Walaupun memang kan begitu ya, walaupun memang tidak lagi secara kasat mata kita bisa melihat ada tiang awan di atas kepala kita atau tiang api di atas kepala kita, tapi kita percaya kan begitu. Penyertaan Tuhan itu terus luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti kami sampaikan tadi, sehingga sampai saat ini kita bisa berada di tempat ini. Saat ini, kan gitu dia. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, harapan kan gitu dia ya. Ketika kita mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan yang memberkati dan menyertai bangsa Israel adalah Tuhan yang sama, yang memberkati kehidupan keluarga Pomparan Batu Raja, adalah Tuhan yang sama, yang memberkati, kami ulangi ya, adalah Tuhan yang sama, yang memberkati kumpulan ini, harapan, jangan sering kehidupannya seperti bangsa Israel. Kan gitu dia ini masalahnya. Karena kalau dipikir-pikir, luar biasa nih penyertaan Tuhan. Dan catatan lagi buat kita semuanya. Tiang awan dan tiang api itu, sepanjang 40 tahun bangsa Israel melakukan perjalanan sampai ke tanah Kanaan, terus ada. Dan ketika sampai begitu tanah Kanaan lah baru berhenti, kan gitu dia. Ada lagi tambahan mujizatnya, penyertaan Tuhan. Ini kan teksnya hanya bicara tiang awan dan tiang api. Ketika bangsa Israel kelaparan, Tuhan kirim mana. Mana pun begitu sampai di tanah Kanaan, baru diberhentikan Tuhan. Begitu juga dengan burung puyuh, kan gitu ya. Bangsa Israel bilang begini, Tuhan, masa kami makan mana terus? Bosan, kan gitu dia ya. Bosan. Lalu Tuhan apa? Kirimkan banyak burung puyuh pada saat itu, dan akhirnya mereka tangkap dan mereka makanlah itu, mereka konsumsilah itu. Begitu baiknya Tuhan ini. Karena memang pada saat itu bangsa Israel, karena dia adalah pengembara lah kita bilang ya, pengembara, jadi kan mereka lahan untuk dikerjakan. Mereka tidak punya pekerjaan yang pada hari itu, pada saat itu yang harus mereka lakukan. Dan Tuhan menjamini mereka dengan ada mana, ada daging dan sebagainya, kan begitu dia. Tapi kan gitu ya, seperti kami sampaikan tadi, bangsa Israel ini udah diberkati begitu luar biasanya pun, tapi sering sekali menjadi anak-anak Tuhan dengan berkarakter tomat. Tahu nggak Bapak Ibu apa itu karakter tomat? Sebentar tobat, sebentar kumat. Coba cek dan recheck kita, ada nggak orang Kristen tomat? Ya kan? Sebentar jadi anak baik kan gitu ya. Lalu setelah itu kumat lagi. Dari bulan Januari sampai bulan 11 nggak tahu kemana. Nggak pernah kelihatan di gereja, nggak pernah ikut pelayanan. Bulan 12 tiba-tiba aktif. Kan banyak kan sekarang begitu, orang Kristen kan gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini, masa pun kan begitu. Apa itu kebaktian-kebaktian streaming? Nggak masuk akal saya kan gitu. Padahal cocok dia rasa kan gitu, selama ini pun sudah malasnya. Tambah begini COVID makin senang dia. Kalau bisa diperpanjang, harinya dia bilang apa? Online aja lah, sudah online lah, kita ibadah online lah, kan begitu. Saking malasnya sebenarnya. Cocok dia rasa kan gitu. Harapan kita keluarga Pomparan Batu Raja ini tidak ada yang menjadi anak-anak Tuhan seperti karakter tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Karena itulah bangsa Israel. Bangsa Israel kan begitu. Kalau kita mau cek dan recheck Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya ketika ada kisah bangsa Israel di Alkitab ini, sebenarnya kan itu mau mengajak kita bercermin kan. Kehidupan bangsa Israel itu kan sebenarnya pada umumnya seperti kehidupan kita juga ya. Ketika nggak ada masalah, lupa Tuhan. Ya kan? Ketika nggak ada masalah, happy apa segala macam, ya berdoa pun sekali satu hari pun nggak apa-apa, kan gitu dia. Tapi begitu datang masalah menerpa, Tuhan, sampai jam 2 pagi pun bisa terbangun untuk berdoa, kan gitu dia. Doa 1 jam nggak cukup. Kalau bisa dengan derayan air mata itu, kan gitu dia. Akhirnya apa yang terjadi? Bodoh-bodoh saya berpikir ini ya. Bodoh-bodoh saya berpikir, jangan-jangan kita sering dikasih masalah, karena dengan masalah itu baru kita dekat dengan Tuhan. Gitu dia. Ini sederhana berpikir ini. Kok saya banyak pencobaan sih, Bu Pendeta? Kok saya banyak sekali pergumulan masalah, kan gitu. Cek dan recheck ternyata iya. Kalau dia nggak punya masalah, dia lupa Tuhan. Kalau nggak ada masalah, dia susah mengasihi orang lain. Sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Oh, anakku yang satu ini ingat sama aku kalau ada masalah. Anakku yang satu ini mau berdoa, peduli sama orang lain. Kalau punya pergumulan, ya dikasih teruslah, kan begitu dia. Persoalan dan permasalahan. Karena di saat sukacita dia nggak ingat Tuhan. Begitulah bangsa Israel. Ya.
Sudah begitu luar biasa pun penyertaan Tuhan, tapi masih saja sering melupakan Tuhan. Mereka sudah menjadi bangsa yang besar dalam kepemimpinan Daud, Salomo, kan begitu. Tapi justru disitulah juga mereka jatuhnya. Akhirnya apa? Hukuman datang. Kan begitu. Mereka ditawan oleh bangsa Babel. Sampai akhirnya mereka pecah. Israel Raya akhirnya hilang. Gitu dia. Harapan kita tidak seperti itu. Tapi firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan sebuah ilustrasi begini. Kalau kita ibaratkan sebuah angka, ya. Kalau kita ibaratkan sebuah angka 0 itu adalah kita. Ya, angka 0 itu adalah kita manusia. Dengan segala yang ada di kita, baik kehebatan kita, keunggulan kita, bahkan segala kekurangan kita, bahkan juga masalah kita, kan gitu dia. Kita ibaratkan kita manusia itu angka 0. Lalu kita ibaratkan Tuhan kita itu adalah angka 1. Ya. Tadi kita manusia angka 0, kan gitu. Dengan segala kehidupan kita, baik masalah kita, atau bahkan juga kehebatan kita. Itulah kita manusia di angka 0. Lalu Tuhan kita di angka 1. Diibaratkan angka 1. Nah, coba kita cek dan recheck ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ketika angka 0 selalu di depan, lalu diikuti oleh angka 1 di belakang, apa yang terjadi? Nilai angka tersebut kecil, ya kan? Ya bisa divisualisasikan ini ya. Biasanya sih saya bikin apanya sih, alat peraganya, tapi ini nggak saya siapkan kan itu. Kami ulangi, 0 itu adalah kita manusia dengan kehebatan kita, bahkan atau dengan masalah-masalah kita. Ketika kita di depan, kan gitu, tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan di belakang, lalu kita di depan. Saya lagi susah, kan gitu. Kesusahan kita terus yang kita pikirkan, yang kita fokuskan. Tuhan yang terjadi, nilainya semakin kecil, kan gitu. Ataupun sebaliknya, ketika kita punya kehebatan, punya keunggulan, kita pintar, kita punya pekerjaan yang hebat, punya kekayaan yang luar biasa, relasi yang mantap, kan begitu. Kita selalu di depan, kan gitu, dengan segala kehebatan kita itu, lalu Tuhan di belakang. Apa? Tetap kecil, kan? Mau seberapa banyak pun nolnya, bahkan menariknya, semakin banyak justru nilainya semakin kecil, kan? Kekayaan kita, kehebatan kita, kegantengan kita, anak cucu kita, itu semua di depan dan Tuhan selalu di belakang. Semakin banyak nolnya, keakuan kita, justru nilainya semakin kecil. Tapi lihat apa yang terjadi. Ketika Tuhan selalu di depan kehidupan kita, angka 1 di depan, lalu kita di belakangnya. Ya, kehebatan kita, keunggulan kita, prestasi-prestasi kita, semakin banyak ditambahkan, nilainya semakin besar, kan gitu ya. Tadi yang 10 jadi 1000, jadi 1 juta, kan itu, bahkan jadi 1 M, kan begitu. Demikianlah kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika nanti ini kita akan terus menjalani kehidupan kita di tahun 2022. Tidak terasa, udah habis satu bulan ya. Nggak terasa ya, perasaan kayaknya baru kemarin tahun baru. Kayaknya baru kemarin kita Natalan, kan gitu. Inilah waktu-waktu ini yang kita tidak mengerti misteri ilahi. Kok sekarang terasa cepat sekali. Sudah bulan 2 sekarang, bahkan sudah mau tanggal 2, sekarang tanggal 1, besok tanggal 2, kan gitu ya. Apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Pertama, Allah selalu beserta kita. Amin. Yang kedua, ketika Allah itu selalu beserta kita, jadikanlah dia selalu menjadi pemandu kehidupan kita. Jadikanlah dia selalu jadi petunjuk kehidupan kita, pelindung kehidupan kita. Dia selalu yang paling depan, kan gitu. Lalu barulah dengan segala kemampuan kita, segala kehebatan kita, dia yang selalu di depan. Dan kita percaya ketika Tuhan kita selalu di depan, kita akan semakin besar. Kita akan semakin diberkati. Jadi selamat tahun baru kepada Amang Inang semuanya, saudara-saudara kami yang terkasih. Harapan kami kebersamaan ini tetap ya luar biasa kami rasa. Tadi Bapak Stephen Pinem sempat cerita bahwa ternyata ini tidak hanya sebatas kumpulan-kumpulan Karasemarga, tapi masih darah, kan gitu ya. Hebat sekali kami rasa bisa sampai ke Kalimantan Barat ini, keluarga, kan gitu ya. Kayak sudah memang diatur dan dirancang Tuhan. Harapan kami seperti doa Amang tadi, baiklah semua kita tetap saling mengasihi,
Baiklah semua kita tetap saling mencintai satu sama lain, kan begitu dia. Karena apa kata firman Tuhan? Nanti kalau kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 12. Ketika saya selalu khotbah di kumpulan-kumpulan, saya selalu sampaikan ini. 1 Yohanes 4 ayat 12 bilang apa? Tidak ada dari satupun kita yang pernah melihat Allah. Tapi ketika kita saling mengasihi, Allah itu berada di situ. Amin. Ya, kami ulangi ya. Saya pendeta sekalipun, saya nggak pernah melihat Allah secara langsung. Nggak ada kita mungkin ini di sini yang pernah melihat Tuhan kita itu bagaimana, kan begitu dia. Yang kita tahu Tuhan kita dari Alkitab, dari renungan firman Tuhan, dari khotbah-khotbah. Secara langsung tidak ada kita yang melihat. Dan kitab 1 Yohanes 4 ayat 12 katakan, tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat Allah. Tapi ketika kita diam bersama-sama dalam sebuah persekutuan, Allah itu di situ. Jadi kita imani sekarang ini, tadi Amang juga dalam doanya, 2-3 orang yang berkumpul di dalam namaku, Tuhan ada di situ. Itu sama ya dengan 1 Yohanes 4 ayat 12 tadi. Oleh karena itu berbahagialah Bapak Ibu, Amang Inang kami, saudara-saudara kami yang tetap bisa melakukan seperti ini. Dan puji Tuhan, anak-anak di bawah. Itu sama saya satu apresiasi yang luar biasa. Supaya apa? Nanti tidak krisis dia ya. Tidak terjadi pergeseran. Walaupun dia ribut sekarang begini nih, walaupun ribut bikin kerjaannya masing-masing, Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam dia, itu bekerja untuk menyimpan memori yang kita lakukan pada hari ini. Makanya nanti ketika dia sudah besar pun nanti, senang juga dia kumpul-kumpul begini. Diingatnya siapa tulangnya, diingatnya siapa opungnya, diingatnya siapa baunya. Senang dia kumpul-kumpul, kan begitu dia. Ketimbang misalnya kita acara-acara kumpul begini, anti ribut di sana anakku. Udahlah tinggalkan aja, kan gitu kan. Jangan, kan begitu dia. Acara-acara begini bawa. Walaupun masih kecil seperti ini, seperti Hasea ya. Tapi dia sudah tahu itu, kan gitu dia. Sudah tahu itu. Sehingga akhirnya kumpulan Batu Raja nggak akan pernah hilang. Karena dari sekarang anak-anak ini sudah kita, secara tidak langsung kita, doktrinisasi gitu dia. Bahwa inilah kumpulan kita anak-anakku. Dan kita percaya dengan kebersamaan yang kita lakukan pada saat ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu selamat saling mengasihi terus, Amang Inang kami. Tadi kami dengar programnya ini per triwulan ya, Amang ya. Per triwulan, karena masih ada lagi induk ya. Itu pun nanti ada pula kumpulan setiap bulannya. Mari tetap lakukan ini. Harapan kami tidak terjadi pergeseran gara-gara perkembangan zaman sekarang ya. Perkembangan zaman sekarang ini kan orang lebih senang dengan gadgetnya. Ada istilah yang bilang kalau zaman sekarang ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nanti suami istri di kamar satu tempat tidur bisa nggak omongan, jumpa-jumpa punggung, kan gitu ya. Tapi bisa saling senyum-senyum ketawa sendiri. Kenapa? Karena pegang handphone, media sosial lebih senang ngomong sama teman-temannya, kan gitu ya. Ketimbang suami istri. Makanya sekarang tingkat perceraian tinggi. Tingkat perceraian sekarang terjadi tengah-tengah dunia ini, bukan Indonesia aja, kan gitu. Akhirnya apa? Terjadi CLBK. Apa itu CLBK? Cinta. Oh bukan, cinta lama belum kelar. Bukan cinta lama bersemi kembali. Enggak, cinta lama belum kelar. Karena dulu putusnya enggak jelas, kan gitu ya. Enggak jelas putusnya karena berangkat ke Kalimantan Barat, tinggallah adik sayang tadi di sana, kan gitu, atau abang sayang tadi. Tiba-tiba ketemu di Facebook, kan gitu. Awalnya sharing-sharing. Ngerti ya? Sharing-sharing. Curhat, kan gitu. Berapa anakmu? Di mana kau sekarang? Apa kerjaanmu? Awalnya sharing-sharing. Setelah itu sering-sering. Tato karena sering-sering, seperti kami bilang tadi, CLBK. Akhirnya sereng-sereng. Akhirnya jadi serong, kan gitu ya. Jadi masalah. Muncullah apa sekarang yang di WTV itu layangan putus, kan gitu. Muncullah sinetron layangan putus, kan gitu dia. Kan gara-gara itu kan. Jadi harapan kami kan begitu ya. Jangan hanya kumpulan yang tetap terbangun saling mengasihi, di rumah tangga juga demikian. Anak-anak ini ya, anak-anak banyak yang hadir. Ini muda-mudinya ganteng-ganteng, gagah-gagah semua ini. Tetap hormat kepada orang tua, kasih orang tua, adik-adik kami, anak-anak kami. 10 hukum Taurat, ya, 10 hukum Taurat.
ada hukum kelima. Hafal enggak apa hukum kelima? Hafal enggak? Ya, hormatilah bapamu dan ibumu agar panjang umurmu di tanah yang kujanjikan kepadamu. Adik-adik yang terkasih, pemuda, anak Tuhan, ya. Dari 10 hukum Taurat kalau kalian perhatikan, hanya itu yang punya bonus. Coba lihat. Dari 1 sampai 4 perintah isinya kan? Lalu 6 sampai 10 pun itu perintah. Kelima, menarik sekali nih ya. Ketika hormat kepada orang tuamu, ada bonus dikasih di situ loh. Ada bonus. Dalam artian Tuhan mau bilang, itulah pentingnya peranan orang tua. Jadi hormatilah orang tua. Ya. Jadi kalau ada maunya, mau apa, diskusi yang baik-baik sama orang tua. Jangan marah-marah, kan gitu dia. Dan yakin dan percaya kita, semakin kita hormat kepada orang tua, pasti yang segala yang kita kerjakan akan berhasil ya anak-anak muda Tuhan ya. Jadi percaya kami, Tuhan semakin memberkati kumpulan ini. Dan harapan kami untuk hari-hari ke depan, seperti firman Tuhan katakan pada hari ini, tetaplah andalkan Tuhan. Dan bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Dengan kita saling mengasihi satu sama lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar di siang hari ini, yang mengingatkan kami begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Itu boleh kami saksikan bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa atas kehidupan bangsa Israel. Selama 40 tahun perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan, Tuhan menyediakan tiang awan, tiang api untuk menemani mereka, untuk melindungi mereka. Kami imani Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang memberkati kehidupan kami. Dan kami bersyukur tahun 2021 ada tiang awan, ada tiang api yang Tuhan kirimkan selalu kepada kami, sehingga kami boleh memasuki tahun 2022 ini. Dan kami juga tetap percaya Tuhan akan juga selalu memberikan tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, seperti firman-Mu katakan, Engkau adalah kasih. Cara kami untuk tetap kuat menjalani kehidupan kami juga dengan tetap saling mengasihi satu sama lain. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara kami yang terkasih, orang tua kami, keluarga Opung Hasea, di mana Tuhan pada saat ini anak Ribka Boru Sigiro sedang melakukan perkuliahannya, terkhusus dalam penyelesaian skripsinya. Mari Tuhan ikut campur tangan dalam setiap persiapan yang dilakukan oleh anakmu Ribka. Berikan dia kesehatan, berikan dia kepintaran, kecerdasan, bahkan juga semangat. Sehingga akhirnya Bapa, skripsi ini boleh diselesaikan dengan sebaik mungkin. Berkati juga para dosen-dosen penguji, pembimbing, agar kiranya juga boleh menjadi alat Tuhan untuk memudahkan anak kami ini, boleh segera mendapat gelar sarjananya, dan ke depan nanti boleh dipakaikannya untuk kehidupannya bagi nusa dan bangsa ini, lewat pekerjaan yang akan dia jalani. Dan kami percaya Tuhan, setiap keluarga dalam keluarga Opung Hasea ini Tuhan tetap berkati. Demikian juga Tuhan dengan keluarga Opung Elvano Sigiro, yang mana Tuhan pada saat ini dia memohon kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan atas dia dan seluruh keluarga, dan juga anak-anak dan cucu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Kami percaya Bapa, mereka semua boleh sehat panjang umur, tetap mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya, diberkati Tuhan dalam apapun yang direncanakan dan dilakukannya, dan yang paling utama, kehidupannya selalu menjadi berkat bagi sesamanya, karena Tuhan selalu memberkati kehidupannya. Demikian juga Tuhan dengan keluarga JS Sigiro. Ini juga kami mau berdoa buat anak-anak yang pada saat ini sedang penyelesaian skripsi, dan ada juga yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bermurah hatilah, berkatilah anak-anak kami ini Bapa, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, berintegritas, tetap setia dan juga sabar dan kuat ketika dia menjalani tugas tanggung jawabnya ini. Ketika dia sedang mencari pekerjaan, dia percaya Bapa bahwa waktu Tuhan yang terbaik atas kehidupannya, sehingga dia akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk membangun kehidupannya menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu Bapa, tetap limpahi berkat-Mu atas keluarga JS Sigiro. Dan juga Tuhan, secara umum kami berdoa buat seluruh anak-anak
anak-anak Tuhan yang tergabung dalam keluarga Pemparan Batu Raja ini. Agar kiranya harapan kami, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah tetap ada dalam kehidupan mereka. Dan seperti firman-Mu katakan, agar kiranya Tuhan yang selalu menjadi pertama dan utama dalam kehidupannya. Dan kami percaya dari situ berkat-berkat Tuhan juga akan mengalir dalam kehidupannya. Berkati anak-anak kami Tuhan, yang mulai dari masih kecil, yang sudah dewasa, yang sedang bersekolah, berkuliah, yang sedang bekerja, atau bahkan yang sedang mencari pekerjaan, apalagi yang secara usia sudah merindukan ada teman hidup. Tuhan melihat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami ini. Berkatilah Tuhan, agar kiranya anak-anak kami ini juga dalam kehidupannya tetap hidup di dalam Engkau. Dan kami percaya mereka akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang membanggakan orang tua dan memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami sudah mengumpulkan sebagian dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami lewat persembahan kami. Mari Tuhan berkati kiranya persembahan ini agar bisa dipakai dengan baik di tengah-tengah Pemparan Batu Raja ini, sehingga dari sini juga setiap program-program pelayanan yang dilakukan juga boleh berjalan dengan lancar. Dan yang tinggal di kami, Tuhan ajari kami memakaikannya dengan bijaksana, dan tidak hanya untuk kebutuhan kami sendiri, tapi juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di luar sana, ataupun bahkan keluarga kami. Kami percaya Tuhan tambah-tambahi rezeki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur buat keluarga di tengah-tengah rumah ini, keluarga Bapak Stephen Pinem, yang juga sudah dengan sukacita boleh menyambut kehadiran kami, membuka rumah ini menjadi tempat kami bersekutu. Harapan kami Tuhan tetap memberkati keluarga ini, sehat panjang umur, dan selalu bahagia dalam menjalani kehidupannya. Setiap yang dikerjakannya boleh berhasil, anak-anak juga bertumbuh dengan baik, sehat, dan tetap menjadi anak yang membanggakan keluarga, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya keluarga ini tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan juga Bapak, kondisi bangsa dan negara kami tetap kami doakan, yang mana sampai saat ini Tuhan, kami masih berada dalam pandemi COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap beserta kami, Tuhan tetap menolong kami, bahkan menjamini kami akan lepas dalam situasi kondisi ini. Dan sambil menunggu waktu itu, ajari kami Tuhan untuk tetap taat dengan apa yang disampaikan pemerintah kepada kami. Berkati saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, atau siapapun yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Harapan kami, lewat lawatan Tuhan, lewat obat makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, mereka boleh dipulihkan, mereka akan sehat kembali. Terkhususnya juga keluarga-keluarga kami yang ada di tempat ini. Dan berkati juga para aparatur negara, para tenaga kesehatan, untuk bisa berjibaku, memberikan pelayanan yang terbaik buat kami seluruh rakyat Indonesia. Berkati juga pemerintah kami khususnya Bapak, agar tetap boleh melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Roh takut akan Tuhan yang mengajari dia dalam membuat kebijakan-kebijakan di tengah-tengah negara dan bangsa kami ini. Rakyat Indonesia juga Tuhan ajari, agar tetap menjadi rakyat yang bertanggung jawab, tetap solid, saling mengasihi satu sama lain, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sentosa. Demikian juga Bapak, kami berdoa buat persembahan kami, agar kiranya boleh dipakaikan terus untuk setiap pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar setelah kami beribadah, akan dilakukan lagi acara ramah tamah, kebersamaan, arisan di tengah-tengah Pemparan Batu Raja ini. Berkati agar semua berlangsung dengan baik. Setelah itu ketika kami pulang, damai sejahtera Tuhan tetap menemani kami, melindungi kami, sehingga kami tetap sampai di tempat kami dengan selamat, dan tetap bisa melakukan segala aktivitas kami. Ini doa kami Tuhan. Ampuni kami akan salah dosa kami, supaya kami layak menyerahkan yang menjadi pengharapan kami, doa-doa kami ini, sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Untuk itu, agar engkau mampu melakukannya, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Majua-jua, Horas, Tuhan memberkati.